Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi atamana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Juga pentingnya kita untuk mengistiqomai apa yang kita amalkan sampai akhir Rasulullah dimahami. Bapak Ibu yang dikasihi, dalam sebuah hadisnya Nabi menjelaskan bahwa di dalam jasad kita, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Yang kalau darah itu baik, maka seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung rambut akan jadi baik, dan sebaliknya. Ya, jika segumpal darah itu jelek, maka seluruh tubuh kita akan jadi jelek. Ya, Nabi bilang ala wa inna fil jasad mudghatan, bahwa dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza sholaha jatuh. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad ada jadi baik, dan sebaliknya. Lah segumpal dan apa? Segumpal dan namanya hati atau qalbu. Ya. Hati dalam ada yang namanya qalbu, dari kalimat qalb, yang ada artinya bulat-balik. Ya, bisa jadi paginya baik, sorenya jelek, dan sebagainya. Ya, maka Bapak Ibu, kita pentingnya untuk menjaga hati, seperti katanya Al-Hakim. Kita pakai itu perlu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau orang itu punya hati yang baik, maka pandangannya jadi baik. Ya, kemudian mikirnya juga jadi baik, lisannya juga jadi lisan yang baik, dan sebaliknya. Kalau hatinya hati yang buruk, yang jelek, mulai dari pikirannya, ucapannya, tangannya akan jadi jelek. Ya. Terus kemudian menurut Imam Ghazali, hati itu dibagi tiga. Ya, yang pertama hati yang sehat, yang baik, hatinya orang-orang yang beriman.
Yang kedua hati yang mati, hatinya orang kafir. Ya, kalau orang mati itu kalau dinasihati ya tidak akan bisa mendengar. Dan yang ketiga hati yang sakit, hatinya orang munafik. Ya, jadi hati yang sakit itu kalau bisa menambani, mengatakan jadi hati yang sehat dan sebaliknya. Ya, nah kemudian apa itu? Kira-kira apa saja macam-macam penyakit hati? Ya, yang mungkin sedikit banyak kita masih juga karena nanti harus kita hindarkan. Yang pertama adalah hasad atau dengki atau serai. Ya, hasad apa? Hasad itu perasaan tidak suka mereka mendapat nikmat dan berharap nikmat itu pindah kepadanya. Contohnya ada dua namanya A dan B bertetangga. Ya, kemudian suatu saat siapa mendapatkan hadiah mobil buahnya, begitu ya. Kemudian si B nggak suka. Itu atau bukan saya, ya. Terus dia untuk pindah pada itu namanya penyakit hasad. Atau yang lainnya bermasalah prestasi dunia, si A dan si B jualan sama-sama, jualan barang yang sama, tapi si A dan si B tidak laris, gitu. Kemudian membuat fitnah, si A pergonen dua butuh abang, gitu, dan sebagainya. Itu namanya kan kata-kata, gitu. Atau dua orang yang dari awal melawan yang sama, terus yang satu jadi pejabat, yang satu tidak, itu bisa jadi apa? Termasuk juga pada kisahnya putra Adam namanya Qabil dan Habil. Ya, maka kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi menasihati kita, wahai umatku, iyyakum wal hasada. Waspadalah kamu terhadap penyakit hasad, dengki, iri hati. Kenapa? Pak inna hasada yaqul akasarati kama yaqul qarnarun al-aqab. Ya, karena penyakit hasad itu akan menghapuskan, memakan, menghilangkan pahala sholatmu, puasamu, seperti api yang membakar kayu bakar. Contoh saja, ada orang punya 5 tetangga, ya, depan, belakang, kanan, kiri, dan yang lainnya, ya, tetangga jauh. Tetangga depan beli motor, kemudian hatinya hasad, merokok, kemudian tuku motor, ya. Yang belakang beli gelang emas, gelang kalung, merokok lagi, ya. Yang kanan anaknya jadi pegawai, merokok lagi, ya. Yang kiri kemudian dapat hadiah, merokok lagi. Sehingga semakin orang tuh hasad dengan yang semakin banyak, maka semakin banyak berkurang. Dan terus gimana cara mengatasinya? Ya jangan hasad, gitu ya. Kamu apa? Gampang nengangel, gitu. Itu godaan setan. Lah salah satu caranya adalah kita itu melihat nikmat Allah pada pribadi kita masing-masing, ya. Si A mungkin diberi nikmat namanya harta, tapi gak diberi namanya qanaah. Si B bukan diberi namanya qanaah, ya. Dengan apapun cukup, ya. Si C bukan diberi nikmat namanya anak yang soleh dan sebagainya, ya. Semoga kita berusaha untuk menikmati nikmat kepada pribadi kita, terus disyukuri. Itu yang utama. Yang kedua, memahami tentang kealiman dan kehakiman dalam menentukan nikmat-nikmat tadi.
yang saya sampaikan namanya kendaraan. Kita kalau motor, ada yang Beat, ada yang Vario, ada yang Nmax, ada yang Nobu. Nah, semuanya ada tankinya masing-masing, tapi kan volumenya kan beda-beda. Ya, kalau semuanya dikasih sama 10 liter, ya Bang, nanti Beatnya gimana? Ya Bu, tangki petang liter disolehkan, 10 liter kan akan jadi bludak, jadi tumpah, jadi fitnah. Ya, makanya kita contoh itu. Ya, kalau seandainya kita lagi diberi sedikit, boleh jadi Allah sedang mendidik kita untuk menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang sabar dan lain sebagainya. Ya. Terus yang ketiga tadi melihat pada dampak dari pesan tadi, ya. Kalau ada orang yang punya harta yang banyak, kemudian hartanya hancur karena musibah, jangan kecewa. Demikian pula kita, ya, sudah sholat 5 waktu berjamaah, ngaji, puasa, baca Quran, ya. Tapi kalau wanita yang baik umur dan kita berlaku fasad, itu bisa menjadi penyebab hilangnya amal kita. Makanya Allah kita usahakan untuk tadi memahami keharaman dalam menentukan apa rezeki. Ada satu bapak itu ada sahabat Nabi, ketika Nabi duduk di depan masjid bersama sahabat, terus Nabi bersabda, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepadamu orang ahli surga? Ya, sahabat, mau Nabi mau. Ya sebentar ya. Kemudian bapak ibu, tak lama ada orang yang datang, orangnya sudah sepuh. Ya, hari ini orang ahli surga. Ya, besok juga begitu sampai 3 kali. Lah ada sahabat yang penasaran, ini orang punya amal apa kok sampai Nabi mengatakan ada ahli surga, atau masih dipikir. Singkat itu Bapak Ibu, satu tanya kepada orang tadi, wahai bapak saudaraku, kamu itu punya amal apa kok sampai Nabi bersabda bahwa kamu adalah ahli surga? Ya, terus dia melihat amalnya, ternyata tidak ada apa-apa. Ya, sholatnya ya sama dan sebagainya. Terus dia teringat, oh mungkin ini, ya, saya itu orang yang tidak punya rasa hasad kepada orang lain. Jadi orang yang tidak punya hasad itu memungkinkan orang itu masuk ke dalam surga. Makanya kita latihan untuk tidak hasad kepada siapapun. Kalau setannya menggoda bagaimana? Kita tahu bahwa ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus kita ucapkan tahniah apa? Selamat kepada siapapun yang mendapatkan nikmat. Wah, alhamdulillah, senang ya, bisa beli motor baru, alhamdulillah. Kapan-kapan gile, alhamdulillah Budi ya, bisa beli gelang kalung cincin dari emas, alhamdulillah dan sebagainya. Ya, itu dibiasa. Dan dengan kita mengenal itu, nanti kemudian insya Allah akan lebih mudah untuk tidak hasad. Ya, lah terus kalau kita dikasati bagaimana? Ya, yang namanya Bapak Ibu itu orang yang mereka diam-diam akan mencelakakan kita. Maka di surat Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad.
kita minta lindung kepada Allah dari kehasatan orang yang kepada kita. Jadi kita usahakan untuk tidak orang lain dan kita menolak dari orang yang menolak kita. Terus yang kedua, penyakit hati namanya sombong. Apakah sombong itu? Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya, apapun yang benar dia tolak karena merasa gengsi. Contohnya siapa? Contohnya iblis. Ya, ketika iblis diperintah Allah untuk menghormat Adam, dia nggak mau. Terus ditanya Allah, kenapa kamu nggak mau? Kemudian dia buat alasan, karena saya lebih baik dibanding dengan Adam. Yang ngomong sama ya saya sendiri. Ya, jadi kenalan sombong. Atau yang lainnya ya, orang diperintah untuk sholat, itu kan suatu kebenaran. Yang sholat itu adalah amal yang akan menjadi benar di hari kiamat. Kemudian orang itu mengatakan sholat-sholatan, gitu. Kemudian dia nanti namanya orang yang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, lebih pintar dibanding dengan orang lain. Contohnya Nabi Musa kita ketika ditanya oleh sebagian umatnya, wahai Musa, siapa yang paling benar di antara kita? Kemudian beliau katakan, oh saya. Itu yang paling benar kan saya nabinya. Ya. Kemudian Allah tidak berkenan, wahai Musa, ada hambaku yang lebih benar dibanding dengan kamu. Jadi sekelas Nabi kan nggak boleh sombong, harus pakai kita, ya. Kita Allah berusaha untuk tidak sombong, ya. Kalau sombong itu istilah lain adalah tinggi hati, maka kita berusaha untuk rendah hati atau namanya tawadhu. Allah melarang kita untuk sombong. Di dalam surat Al-Isra ayat 37 mengatakan wala tamsi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Mulai dari gaya berjalannya. Orang katakan namanya wong gembleleng. Nek mlaku petentang itu contoh. Atau dengan membusungkan dada, ya. Atau yang lainnya dengan ucapan kata-kata, ya, mengatakan merasa lebih hebat dibanding dengan yang lain. Kenapa? Innaka lan tahral ardi. Sesungguhnya engkau itu tidak akan bisa menembus bumi. Ya, sehebat-hebatmu, sepintar-pintar kamu tidak akan bisa menembus bumi. Dan kamu juga tidak akan sampai kepada gunung-gunung tinggi karena sempurna. Ya, orang yang dia merasa tinggi hanya bang, rumangsane badannya semakin tinggi, gitu. Dan tinggimu itu gak akan bisa mencapai tingginya gunung. Ya, contohnya yang namanya kata. Ketika dia berhadapan dengan seekor sapi, dia mengatakan, aku akan membesarkan badanku. Dan kemudian dia membesarkan. Yosat gedene katakan nggak bisa melebihi gedene sapi. Gitu. Jadi sesombong orang tidak akan bisa melebihi sombongnya orang. Makanya kemudian kita nggak usah sombong. Lah kemudian bagaimana kalau kita diberi nikmat? Ketika kita diberi kelebihan orang dibanding yang lainnya, saatnya kita bersyukur, bukan saja kita menyombongkan diri. Contoh, ya,
Kita diberi ilmu, jadi orang pintar. Kita lah pintarlah kita syukuri itu dari soalnya Allah pada kita. Jangan disombongkan, ya. Atau yang lainnya diberi harta yang banyak, ya, diberi harta yang kuat itu harus kita syukuri. Jadi ketika kita diberi kelebihan dibanding yang lain, itu saatnya kita bersyukur, bukan saatnya kita menyombongkan diri dan sebaliknya. Ketika kita diberi kurang dibanding yang lainnya, itu saatnya kita bersabar, bukan saatnya kita itu bersedih hati. Ya, nah, kemudian setan selalu menggoda kepada kita untuk menyombongkan diri. Ya, terus kemudian Bapak Ibu, Allah itu murka kepada 3 golongan dan tidak akan memasukkan ya. Allah ya. Allah Taala lalu jangan tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang kalau ada mithqalan minal kibri, 1 biji sawi dari kesombongan. Ya, jadi sebiji sawi pun akan menghalangi kita masuk surga. Apalagi yang contoh, ada contoh saja yang boleh saya sampaikan. Kalau seandainya ya, ada orang yang punya motor baru, ya, terus dia naiki, kemudian pas di perempatan lampu merah, kemudian dia berhenti, gitu. Kemudian sebelumnya juga berhenti motor yang sudah jelek, gitu. Terus dia lihat, kemudian dia tiba rasa sombong, ya. Nah itulah kadang-kadang perlu kita waspadai. Atau suatu saat, ya, kita pas ditanya, gak ada yang tahu, kita tahu, gitu. Kadang-kadang kita merasa sombong, gitu. Ya, kita harus waspada. Sekali lagi, kalau kita diberi kelebihan, saat kita bersyukur, ya. Terus kemudian di hadis lain Nabi bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mau bicara benar pada hari kiamat, ya, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama, saikon zalim, ya, orang tua pezina. Seharusnya Bapak Ibu ya, dan kalau sudah sepuh aki-aki, ya, seharusnya pun menang anggone yang melakukan nafsu libidonya. Tapi ada juga yang namanya tua keladi, nama Pak Bu. Mantan lagi jadi, ya, apalagi kalau punya uang, yang punya majalah Playboy, ya, orangnya sudah sepuh 78, tapi suka zina dengan perempuan-perempuan yang cantik. Kenapa? Punya uang, ya, namanya saikon zani. Yang kedua, wa malikon kandabun, pemimpin, entah yang namanya raja, presiden, bupati atau apapun, yang kandabun, yang pendusta, yang mendustakan kepada rakyatnya, ya, yang mengkorupsi, menggunakan uang negara daerah untuk kepentingan dirinya, itu namanya orang yang pengkhianat. Yang ketiga, wa'al mustakbirun. Yang ketiga adalah orang yang miskin tapi sombong, ya. Kalau orang kaya sombong masih ada empernya, gitu. Nah kalau miskin sombong nggak ada empernya, ya. Bahkan dikatakan ada 3. Allah pun benci kepada 3 orang dan lebih kepada 3 yang lainnya. Yang pertama, Allah benci kepada orang kaya yang sombong. Tetapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Allah benci kepada orang kuat yang sombong.
dan lebih banyak kepada orang lemah yang sombong. Wes awak yang garek balong karo kulit malah padane sunan aku kuat. Kira alhamdulillah kapan sobek kapan ya. Ya, yang ketiga Allah benci kepada orang pintar yang sombong, tetapi Allah lebih benci kepada orang bodoh yang sombong. Wes duduk kandani ngeyel, kita nonton lah. Oh kada, ya, kan jenenge wong bodoh sing sombong ning wae, ya. Dikandani nganggo dalil ngeyel, lah. Contoh ya bab nama ini ya. Kenapa kita harus pakai nama Bapak Ibu? Ya, nama itu yang pertama adalah doa kita. Jadi nama adalah doa kita kepada anak kita. Yang kedua Nabi katakan hendaklah kamu menggunakan nama yang baik. Kenapa? Karena besok hari kamu akan dipanggil dengan nama dan bapaknya. Dan yang lagu jeneng repot sing kayaknya pernah lagu jeneng. Nah, memang ada seorang filsuf mengatakan apa arti sebuah nama ada, tapi itu namanya orang yang tidak beriman. Ya, Tuhan kita saja pakai nama, oke? Di Allah adalah nama Tuhan kita tuh pakai nama lagi kita kita untuk tidak sombong sedikit pun. Ya, lah nanti kalau pas tergoda lagi kita kemudian bertawanan. Ya. Terus yang ketiga adalah riya. Riya itu kata namanya ro'a, bermakna melihat. Artinya pamer, memperlihatkan amal kebaikan yang dengan tujuan untuk mendapatkan simpati. Contohnya calon kepala desa, calon kepala bupati, calon presiden, kita untuk untuk apa? Mencari simpati atau mendapat sandungan epowa dan mendapat toko, ya. Ini memperlihatkan namanya untuk orang lain, ya. Kemudian katakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan makna wa'ada. Mana itu mengungkit-ungkit pemberian. Anda itu melukai atau menghina pada orang yang diberi contoh. Ya, si A ngasih contoh pada si B maunya 100.000. Terus suatu saat juga mungkin kamu tuh udah tak kasih macam-macam begini begitu tapi enggak balas. Namanya mana? Anda nyok, tidak boleh tolong. Tak jauh namanya Anda. Kita kemudian warian nasi, dan yang kedua, kamu jangan membatalkan sedekah kamu dengan adanya riya, dipamer-pamer gitu. Di kotaknya boleh nih, jodoh dulu, rutik Rp1.000. Ini contoh saja. Kita bersinti pamer. Nah itu dapat membatalkan sedekah kita. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, sekiranya hati kita belum kuat, sedekah itu sebaiknya dirahasiakan. Ya seperti yang kita dengan menggunakan nama hamba Allah. Ya, itu yang pertama. Kalau sekiranya kita sudah kuat hati kita, enggak hanya, dan kita berniat untuk mengajak orang sedekah,
kita bikin sunnah, maka bolehlah kita tunjukkan untuk sekali lagi memberikan untuk mau sodako. Jadi sekiranya hati dapat monggo, tapi kalau belum dapat ya nggak usah dipamerkan tadi. Ya. Terus kemudian riya itu kan intinya mencari perhatian, malah bukan mencari perhatian Allah. Sehingga itu sebagian digolongkan sebagai golongan ataupun orang-orang yang musyrik. Meskipun adalah musyrik kecil. Maka Nabi sabdakan inna akhafu ma akhafu alaikum, sesungguhnya apa-apa yang aku takutkan kepada kamu adalah asyirkul akbar, yaitu musyrik kecil. Sahabat tanya Nabi, apakah musyrik itu? Katakan adalah riya. Jadi riya itu termasuk perbuatan musyrik meskipun kecil. Ya. Kemudian orang-orang yang ketika beramal riya besok pada hari kiamat, ya, ketika Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, Allah katakan, wahai orang-orang yang riya ketika di dunia, pergilah kamu, carilah balasan dari orang-orang yang kamu dulu riya pada mereka. Kita seandainya ada orang yang beramal riya kepada masyarakat, ya, maka dikatakan silakan kamu ya nyari apa balasan dari masyarakat atau yang lain. Nah, itu tidak apa. Ya, monggo ketika kita beramal apapun, monggo kalau bisa kita simpan dengan rapi. Yang dinamakan al-baqiyatus sholihah itu adalah amal-amal yang soleh, yang baqo, yang langgeng, yang lestari sampai di hadapan Allah. Lah sebelum kita saleh itu ada kemungkinan rusak apa itu? Contoh saja. Kita berbuat suatu amalan umpamanya di tahun 1995, ya, mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin kita sudah hidup, gak ada yang tahu. Ya toh? Suatu saat kemudian setan menggoda pada kita. Nah, boleh jadi kemudian kita pamerkan, kita perhatian ke orang lain, itu kadang-kadang bisa hilang. Makanya kalau bisa amal-amal itu kemudian disimpan, ya, biasakan kemudian kita usahakan untuk tidak hilang, dijaga sampai kita ketahuan di hari kiamat, ya. Kemudian untuk menghilangkan sikap yang tadi, lagi kalau bisa kita untuk bertawadhu, ya. Kemudian kita usahakan berdoa supaya kita diberi keikhlasan dalam beramal, ya. Terus kemudian kita membiasakan diri bahwa semua amal kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, ya. Itu termasuk sholat kita, puasa kita, termasuk hidup kita, ya. Bapak-bapak dalam menggaji etnya juga lillahi ta'ala, ya Pak, dimasake blonjo, Pak, dimasake coba Pak, kita tetap blonjo. Ibu yang jawab itu, ya, di blonjo, bukti lah di blonjo. Alhamdulillah. Boten kata semua Betawi, ada uang abang di saya, gak ada uang, abang tanpa di sana, ya. Dan semoga semuanya terhindar dari penyakit hati,
dan amal kita semoga diterima dengan perlakuan yang baik, kemudian dibalas dengan yang lebih baik dunia sampai di akhirat. Dan makanya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat rahim. Kita kirim wassalamualaikum